Ya, saya tambahin saja, Bro G ya. Ya, kebetulan saya tambahin saya sedikit. Ya, kebetulan di sini saya juga punya ini apa namanya menguak Injil-Injil rahasia ya. Oke, sip, mantap ya. Terus lagi ya. 2 dimensi dan 3 dimensi itu menarik ya. Dalam perkembangan dulu kan cuma 1 dimensi. Garis lurus, garis berkelok, muncullah 2 dimensi dengan lukisan ya. Yang mulai lukisan menarik itu kan dari Leonardo da Vinci ya. Kemudian dalam perkembangan muncullah 3 dimensi dan seterusnya. Dalam 3 dimensi itu sendiri dibuatlah patung-patung. Ya, kalau kita lihat di Basilika Santo Petrus, ada 1 centurion, yaitu tentara Romawi. Ya, patungnya itu sendiri. Kalau dia dibuat 1 dimensi, 2 dimensi, kalau dia buat 2 dimensi, saya nggak ngerti itu patung siapa. Ya, setelah itu sendiri saya cek karena dia 3 dimensi, ya itu adalah patung Longinus yang di dalam menusuk lambungnya Tuhan Yesus. Ya. Longinus. Saya lihat lagi siapa itu Longinus. Ternyata patungnya apa namanya centurion, ya tentara Romawi asli, ya bukan di dalam tentaranya si siapa Kayafas atau di Herodes, ya menusuk dan di tombaknya itu ada di gereja tua di Belgia di pedalaman. Ya. Nah itu sendiri membuat saya di dalam sadar, oh iya masuk 3 dimensi ini. Ya, jadi kalau misalnya sekarang 1 dimensi garis, 2 dimensi lukisan, 3 dimensi adalah patung. Ya, mungkin nanti di dalamnya 1 hari kita akan lihat lagi 4 dimensi. Ya, atau 5 dimensi. Demikian kira-kira tambahan saya. Terima kasih. Oke, menarik yang disampaikan Pak Eka ya, tetapi nanti lain kali kita bahas tentang Injil Barnabas tadi dan juga perkembangan dimensi tadi ya. Oke. Ini juga orang-orang seni pasti tertarik kalau membahas ini karena sesuatu itu dimulai dari titik, setahu saya ya. Oke. Betul. Saya berikan kesempatan kepada Kak Ciput. Silakan Kak. Mudah-mudahan sinyalnya hari ini bagus. Ya, silakan Kak. Wah, mungkin kurang kopi. Mungkin harus naik ke bukan, mungkin Bu Ciput harus naik ke atas loteng atau ke atas genteng ini. Guyon ya Ibu ya. Udah kedengaran belum, Wah? Sudah. Ini sudah. Itu menangis kayak Pak Jeti, baperan saya nanti Pak. Sorry lanjut. Jalannya jaringannya Pak, maklumlah HP gawe ya kan. Tinggal di pegunungan. Ya terima kasih. Lanjut ya. Ya, ini masuk lagi. Silakan Kak Ciput. Langsung. Ya, udah ya. Jelas ya suaranya. Ya. Oke, saya kan bukan dari seorang apologet atau apapun itu, tapi saya hanya kemarin menanggapi video dari Pak Jeti itu sangat disayangkan. Tapi sebelumnya saya apresiasikan beliau sangat cukup berani, tetapi hanya saja yang perlu diklaim tidak usah membawa-bawa ajaran daripada Katolik dan sampai ada rasa kata-kata yang untuk menantang keuskupan atau siapapun itu pemuka agama Katolik seperti yang saya tambahkan dengan bahasa Pak Damekasi. Kemarin saya juga sama kayak DG ya, saya mau mencoba masuk tapi saya tidak bisa. Nah, tapi di sini saya menyuarakan aja. Sepertinya saya kan juga secara teliti melihat jeli dengan beliau. Dia seperti menggunakan rosario. Dan saya hitung itu manik-maniknya 10. Nah, seperti kata Pak Damai kasih tadi, mungkin beliau ini ada kerinduan yang hakiki, tapi dia tidak mengerti akan apa yang sebenarnya. Ada kehampaan, kekosongan di hatinya. Sehingga tidak tahu apa yang mungkin berkecimpung di dalam pemikiran beliau. Mohon maaf ya Pak Jeti ya, saya sebagai umat biasa dan sebagai anak Tuhan wajib meluruskan sesuatu hal yang salah meskipun saya tidak punya andil karena saya tidak dapat gelar dokter, hanya sebagai seorang manusia biasa, tetapi saya kan juga punya pengertian pemahaman yang berbeda daripada Anda. Karena kita manusia ini seperti yang berulang-ulang kata saya, manusia ini diberikan pemikiran, akal budi pekerti,
Dan manusia mempunyai cuma dua keunikan, ada kelebihan dan kekurangan. Ketika kekurangan itu, maka akan dilengkapi dengan kelebihan orang lain. Dan begitu juga kelebihan seseorang itu akan melengkapi kekurangan orang lain, sehingga itu akan jadi balance. Nah, saya kalau lebih mengcross-check aja sama Bapak, mungkin ajaran-ajarannya yang mungkin saya rasa yang untuk sekarang ini berkembang di zaman milenial ini, sehingga ada penerapan yang cara tata susunan cara beribadahnya yang mungkin di luar daripada Katolik itu, karena saya sudah pernah melihat dan saya pernah masuk ke gereja itu, tetapi saya bukan itu patokan saya. Bagi saya, siapapun dia dan bagaimanapun dia, gereja manapun dia, selagi dia pengikut Kristus, itu yang penting bagi saya, dan lakukan apa yang ada di firman Tuhan, karena kita sudah mengetahui firman Tuhan. Tapi memang kembali lagi, kita manusia ini pasti tentunya ada kesilapan dan kekurangan, pasti tentu kita bisa jatuh bangun dengan godaan iman ke dalam dosa. Di sini saya hanya ingin menguatkan diri saya sebagai saya manusia biasa, supaya saya semakin bisa mengerti apa itu sebenarnya firman Tuhan itu jalan keselamatan. Nah, kalau saya seperti saya tahu kan mungkin ya ini nggak tahu ya Pak Eka, Pak Ipan boleh di ini DGA ataupun Saudara Antonius ya, boleh saya dikritik dan diberikan saran, karena kan saya juga masih awam dalam Katolik, karena saya dari background dari seorang Protestan, tapi saya selalu belajar menimba ilmu karena saya ingin peduli dan ingin tahu. Nah, kepedulian saya begini, yang pernah saya tahu pengertian daripada salib itu kan kita mengucapkan seperti Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Awalnya dari kita sebelum mengucapkan kata Roh Kudus kan itu sebelah kiri itu ya Putra ya. Nah, sebelah kanan itu aminnya. Putra di tengah ya, Bapa di atas. Kalau kita menunjukkan ke kepala berarti kan itu kan kita menyembah kepada Tuhan Sang Ilahi ya. Nah, Sang Khalik yang memang letaknya di atas, lebih tinggi daripada kita derajatnya, dan dia memang tempatnya juga di atas. Dan putra itu kan Tuhan Yesus itu Kristus, ketika dia sebagai manusia yang turun di dunia untuk menyatakan firman-Nya, itu kan letaknya ada di rahim, kan begitu ya. Nah, jadi kan itu kerahiman karena dia dikandung oleh Bunda Maria yang suci dan kudus. Nah, baru tangan kita menyilangkan sebelah kiri. Berarti kan kita dari manusia yang tersesat, manusia yang sudah berdosa, akhirnya kita sama Tuhan Yesus ditarik lagi ke sebelah kanan untuk mengatakan Roh Kudus. Kita kan Roh Kudus menarik supaya kita tidak sesat, kembali ke jalan yang benar, yaitu ke sebelah kanan. Baru amin. Berarti kan itu kuncinya. Saya nggak tahu apa salah, nanti kurang lebih ya Pak ya. Nah, tapi ya selebih daripada itu pun, seperti yang kembali saya mengatakan, di sini saya hanya menghimbau buat saudara-saudara kami yang di luar dari Katolik, keyakinan saya sendiri seperti Kristen Protestan, apapun gerejanya, marilah kita bergandengan tangan. Jikalau salah satu ada yang ingin dikritik dan diberikan saran, mari membangun iman. Salah katakan, salah siap, saya minta maaf. Apa susahnya? Bukan berarti kita jadi sesuatu sosok manusia yang rendah. Kalau yang setahu saya, manusia yang akan cerdas dan pintar dan bijaksana, dia akan selalu merendah. Tetapi ketika manusia itu sombong, tidak mau ditegur oleh sesamanya, berarti dia menganggap dirinya super pintar. Sebenarnya itu yang justru manusia paling bodoh. Mau gelar dokter apapun dia, mau profesor apapun dia, terkadang namanya kita manusia pasti ada kesilapan. Ketidaktahuan Bapak diisi dengan ketahuan orang lain, dan sebaliknya begitu. Ketidaktahuan orang lain akan Bapak isi dengan ketahuan Bapak. Jadi itu mungkin secara tersirat aja bagi saya. Kalau secara tersurat, saya memang pernah membaca sejarah-sejarah daripada Katolik, Protestan, dan gereja yang lainnya, tetapi kan sudah jauh, karena saya bukan seorang ahli sejarah, tetapi hanya ketika saya mendapat itu di bangku sekolah. Jadi itu aja cukup yang saya sampaikan dulu, takut saya nanti HP-nya ini drop lagi, atau ini. Terima kasih, mohon maaf ya Pak. Mohon dikoreksi. Ya, terima kasih. Bravo, ya, ini gelarnya anak Tuhan yang di atas S3 nih, yang bergelar doktor. Waduh, jangan gitu dong Pak. Ya, saya S3 Pak, sampai SMA aja lah. Bukan, saya katakan di dalam anak Tuhan. Ya, kan? Siap, betul. Ya, siap. Apalah sebuah gelar ya Pak ya. Betul gelar sekali. Bukan menandakan kita manusia yang terlalu pintar, tetapi kita selalu tetap belajar. Kita kan nggak tahu proses orang mendapat gelar dokternya. Benar nggak Pak? Betul sekali. Betul. Ya, Oke. Supaya
tadi karena Pak Anton sudah meminta waktunya, silakan Pak Anton. Oke, terima Silakan. kasih. Shalom semua. Selamat sore, Bang G. Shalom Pak juga. Eka, Ivan, Bu Ciput, dan teman-teman semua yang ada di live chat di YouTube. Puji Tuhan, tadi saya sudah coba soundingkan link YouTube ini ya langsung ke Pak Joshua Tebuh. Mudah-mudahan beliau bisa menonton video ini, dan juga saya sudah menyampaikan juga untuk berdebat begitu ya dengan Bang Gea, barangkali mungkin bisa direspon sama dia. Hanya memang sejauh ini masih belum terbaca dari WA-nya begitu. Mungkin itu saja dulu Bang G yang bisa saya sampaikan. Ya. Nah, saya kira kita memberikan pencerahan. Gini, mohon maaf, masukkan aja. Mungkin lebih tepatnya nggak usah berkata berdebat. Karena apa? Karena selama ini saya meninjau dari baik yang dari non Muslim atau kita pun Protestan ataupun kita Katolik, yang namanya berdebat terkadang tidak mendapatkan diskusi yang maksimal. Jadi mungkin lebih enak berdialog aja lah, berdialog. Boleh. Lebih tepat. Setuju. Santai, duduk berbincang-bincang, ya nggak Pak ya, Pak Gea kayak gini. Lebih hidup suasananya. Sehingga apa yang masuk kepada kita sampai pesannya itu kepada yang pemeriksa gitu loh. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Mbak Ciput sudah diberikan masukan yang bagus sekali. Jadi tenang aja Pak Joshua ya, kalau misalkan nonton video ini gitu ya, kita mah tidak ingin memberikan yang menggebu-gebu gimana. Enggak, kita diskusi ngobrol santai lah, ngopi-ngopi gitu ya. Tapi ya tetap akademik begitu. Mudah-mudahan Pak JT bisa mendengarkan hal ini. Jadi ya itu aja. Terima kasih Bang. Ya, saya juga nanti mau memberitahu kepada Bapak JT bahwa kalung yang dipakai itu digunakan doa Pak. Jangan dipakai kalung begitu aja, itu bukan aksesoris soalnya. Oke? Ya, itu apa Gea, kali begini Gea, seperti kayak tunggu sedikit, saya sedikit tanggapi ya, mohon maaf Pak, bukan ini menggurui ya, mohon maaf ya Pak, ini kan saya pribadi, mungkin terkadang ada begini, orang ketika dia memakai rosario, mungkin dia itu tadi saya bilang, mungkin dia ada kenyamanan tertentu, karena mungkin ikatan hubungan batinnya itu langsung dekat sama Tuhan, karena kan rosario itu kan mengenai ke tubuh kita, mungkin itu ada kontak batinnya, mungkin siapa tahu begitu dek ya, nggak apa-apa, yang penting jangan disalahgunakan, misalnya nih, aku nih pakai rosario ya, dalam rosario nih kau begini ya, itu yang salah gitu loh. Kalau selagi masih hal yang positif, monggo lah, silakan.